Jadi kemarin itu jadi orang teh kemarin sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan buat diriku, terlalu underestimate. Jadi kan sebulan lalu teh ada surat rekomendasi di Kementerian Pendidikan dan juga Dikti. Rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa bagi nama-nama dosen di bawah. Aya ngaran urang eta didinya jang menerima LPDP, bantuan doktor. Urang jadi santai. Jadi santai itu dalam artian ya udahlah kalau gitu selama 1 bulan ini job-job yang sekiranya ini kayaknya kurang asik apa ditolak-tolak gitu sengaja. Sebulan itu lumayan. Nah selama sebulan teh memang jadi sebulan ini tuh jadi nggak aktif lah ya, nggak aktif ngisi. Tapi tawaran ngisi mah aya terus. Oh terus. Webinar, Zoom, ngisi di Zoom, Kulwap gitu, terus video streaming bareng. Enggak gitu ditolak ya. Karena yakin bakal dapat beasiswa karena udah ada rekomendasi. Siringga sama VCS. Terus nah pas ternyata udah daftar LPDP, udah semua persyaratan dimasukin. Ternyata pas pengumuman ternyata tidak lulus. Kemarin tanggal 23 kemarin pengumuman. Terus selama dari tanggal 1 sampai 23 teh memang di-loskeun jadwal supaya bisa sama keluarga, bisa ngerjain disertasi gitu. Sengaja nggak ngambil banyak job. Ternyata nggak lolos. Nah, bukan soal beasiswanya yang mau dibahas. Jadi yang bikin sedih teh ternyata bukan karena nggak lolos beasiswa. Ya uang malah rezeki mah insya Allah ya berputar. Tapi ternyata kekecewaannya teh karena harapan, Bray. Jadi selama ngerasa bakalan dapat beasiswa teh, urang teh malah sibuk riset yang ganti laptop. Terus riset kabeh laptop, mulai ti laptop gaming, laptop produksi, laptop editing, kabeh di riset. Wah, kuat ka ngechat, email beberapa laptop idaman. Nah, yang bikin kecewa teh ketika nggak dapat beasiswa teh bukan karena nggak dapat beasiswanya, tapi harapan-harapan yang kita orang bangun sendiri, ternyata jadi berguguran. Mulai dari punya laptop lah, punya produktivitas baru di laptop itu, terus udah ngebayangin bisa main game, bakal nge-install CSGO, bakal nge-install. Jadi itu sih. Terus aktivitas berhenti seketika begitu maneh yang hotel katarima beasiswa. Nah, entah oke sih. Justru ketika tidak lulus itu akhirnya aku menemukan bahwa edan orang sedih terhadap sesuatu yang aku inginkan, bukan kenyataan gitu. Kebayang tuh, orang teh hayang orang sedih karena orang teh teu meunang laptop, orang teu bisa boga perangkat editing nu leuwih canggih gitu. Orang teu boga perangkat anu leuwih keren. Nah, orang teh sedihna karena eta, bukan karena beasiswa. Dan itu tuh karena harapan. Bener, tak eta jadi unfulfillment. Jadi aku desire. Jadi karek ngadar ternyata orang teh kecewa teh bukan karena kecewa soal beasiswa, tapi kecewa karena ada keinginan dan harapan yang ketinggian yang tidak terwujud. Oke, lucu gitu. Ya itu sih orang yang ceritakeun dan tapi sama kayak beli laptop hanya segala dengan biasa hubungan aja. Memang justru eta nu bodor teh eta. Mata ki orang kecewa nanti karena orang teh bisa menang laptop. Dan effort ulang selama sebulan untuk ngisi kaditu kadia sebagai pembicara teh malah mikiran eta bakal laptop naonnya. Coba bandingkeun i7 jeung i5 bedana naon, mun benchmarkna kumaha, mun jeung Ryzen 5 sampai orang hatam yang apal gitu ya. Masing-masing dari spesifikasi laptop, layar teh harus IPS, sRGB-na sabaraha, Adobe-na ngolotok pokoknya lain hatam deui. Ngolotok. Tapi kan dipikir-pikir, nah eta teh muncul di mana? Dari mana datang? Ya memang tuh nyambung sih, mata bodor orang pas jebret. Ternyata temenang beasiswa kan jadi bodor.
Ayo orang teh nanaonan gitu. Jadi selama itu nanaonan. Tapi Selama sebulan teh ngapain? itu pengalaman itu mana bisa jadi Lucu. buku sih kan aja. Itu lah, Minimal Belum, jadi IG story lah, minimal jadi IG story. tidak sedramatis itu aja. Buku mah kudu mah. Minimal jadi Betul. inilah, jadi konten di episode ini. Terus soalnya orang kemarin ngalami video channel YouTube-nya Helmi Yahya ya. Waktu dia lagi bincang-bincang sama Kang Oh, Dewa, berarti Eka. Anda memang menghayati sebagai pembicara dan MC ya? Kenapa? Nontonnya Biasa aja, Sah. Helmi Yahya, Helmi Yahya jeung Kang Dewa Dewasa Eka. Dewa Eka, dan aman. Ya orang sih Makanya aman. Dewa. Kan dewa ini maksudnya. oh Suaranya Dewa Seller. Aku bisa ya. Terus Ya, si yang di awalnya setik-setik dinyanyikan. Ya maksudnya dia dengan pengalaman dia yang waktu itu sempat koma, terus kemudian bangkrut terus dia juga baru nikah beberapa hari, terus akhirnya karena bangkrut itu dia bangkrut apa kena tipu gitu. Akhirnya boga hutang sampai 77 miliar kan, anjir sesuatu yang wah gitu. Gak lama dari itu dia yang jatuh sakit yang sampai koma sampai berapa 52 hari atau berapa. Tapi akhirnya dia bisa bangkit dan bisa nulis cerita di buku itu seller gitu. Oh, mana yang koma tuh kayak anjir. Ari musisi mah Ya. dari patah hati jadi lagu jadi lagu terus yo gitu buku Tapi lagu. Matang mah si Fuad Kurang. nggak bisa dari patah tangan nggak bisa jadi Itu bisa si Fuad itu bisa. ring eh apal teh si Fuad patah tangan coba lihat pu tinggalikeun eta leungeun. Makanya awalnya kan pas di nu foto nanti mana pokoknya di sliding kan di nu IG story mana. Terus Gus Lila kan mana makanya tuh bisa kamari kan pas dia ningali IG story curhat teh make ieu nya make gift nama teu katingali kan Pakai make kemben. istilah nama nya panjang sling, ada sling. Seling ya eta seling mingti lah eta make seling mingti. seling min. Ternyata patah eta teh juga keselewan. Potong aja. Patah. Saya mah di patah kayak potong nggak sih? Anjir, Beda bang. Oh ternyata patah. What? Beda. Tapi si Eta saya Eka Dewa itu nah bisa si Eta bisa sukses itu kurang gak naon. Orang nyimak sampai beres karena pas bari nonton terus mandi oke sih. Tapi yang pasti sih dia mah Nonton mandi bray. si Jen karena bisa cari loba kan follower coach Jen Permana juga kalau nggak salah. Siapa sih? Dewa. Nah, Ya keren lah. Tapi sebenarnya kira yang membedakan misalnya si Jane kan enak jadi iyalah monetary jadi pembicara. Sedangkan kan ada pembicara lain yang mungkin lebih famous lah sekarang lebih besar. Itu bedanya naon? Itu bisa di posisi atas ini, mana masih di sini. terus mana pede gitu Jen untuk terus menaiki karir etan tuh langsung tiba-tiba ini ngalibatur gitu nggak sih mana? Itulah. Baik gitu. Tapi No. secara gap capability mungkin ada juga gap kayak gitu pengalaman. Tapi faktor yang paling tahu sebenarnya saya bisa berada di sini mana di dia teman di dia. Itu pertanyaan. Iya pertanyaan aina faktor apa yang kira-kira Lain Ya. Jen. Solena kayak. Maksudnya faktor apa yang membuat orang masih pede gitu atau kumaha? lain faktor membedakan si tadi saya di luhur mana masih Oh. Deing orang teu nyaho. Enggak ada sih. Enggak ada pembeda kalau bicara mah. Apa dari jumlah follower atau misalkan jam terbang berbicara gitu sudah. Enggak kan kalau follower mah bisa beli, gampang. Kalau pengen banyak mah tinggal beli. privilege Bukan ukuran. mungkin Privilege privilege juga. Enggak juga. tapi gitu lama orang kan iya privilege itu ngaruh terhadap kesuksesan kan mana pernah baca buku di outlier gak sih
Iya. Non, buku non. Outliers, Di Malcolm Gladwell. Jadi sebenarnya mah kalau melihat orang-orang sukses di dunia itu, Heeh. yang 80% tuh orang-orang kudu dilihat aja siapa dia teh sebenarnya kan. Tuh, entah Ya. itu background keluarganya. Heeh. Jadi kan ada termasuk Nadim itu kan Nadim. Oh nya. Nadim, ya. Nadim kan mah keluarganya juga siapa ya? Betul. Sandiaga Uno Orang juga kan kan. iya saya. Orang kan kemarin nonton YouTube Ahmad Dhani ya. Terus ada si konglomerat kemarin deket di negara sana. Hah? Aduh, Maher sih. Sultan Andara. Maher. Pokoknya mah iyalah Maher Al-Gadri. Konglomerat itu kan dia salah satu ya pengusaha sukses. Ternyata masih omnya si Nadim. Oh iya. Nya privilege penting, cek urang mah privilege penting pisan. Privilege penting. Ngaruh privilege ngaruh. Tapi kadang-kadang teh ada jelema nu sangat itu mah memang kerja keras gitu ya, memang sih kerja keras sih harus diakui ini. Tapi kan dia ada punya keunggulan tertentu aja. Misalnya jadi startnya beda cik urang mah dengan privilege yang dia punya itu startnya beda dengan kita yang nggak punya privilege itu. Misalnya juga anak-anak musisi lah. Nah si Jane sampai ke akhir masa karir musisinya nggak sukses-sukses. Nah, coba Owel. Kalau misalnya si Jane misalnya anak Iwan Fals, gampang itu sekarang dia jadi gede tak Owel. Bener. Karena saya dikenalkan kak iya. halus, mengajarkan laguna, cara jualannya. Iya betul. Mudah sih sekali. Jadi memang benar sih kata si benar memang beda start. Oke benar Putri Tanjung kan bikin usaha IO terus terkenal jadi miliarder. Nyanyalah bapaknya Khairul Tanjung. Iya. Kumaha tuh. Terus mau di Ayunda. Iya. Nadiem Makarim even. Vidi Aldiano. Yang katanya si bapaknya teh saha Makarim gitu. Even Hotman Paris kerja sama bapaknya Nadiem eta. Jangan macet Twitternya, aja mana mah. Lah Instagram salah sih. Macet Instagram, Instagram. Tapi ada teman kita yang dia mencoba untuk menghajar privilege itu ya. Dia berhasil masuk ke dominasi privilege padahal keluarganya nggak ada background itu. Si Ebin, bro. Kenapa si Ebin? Si Ebin kan keluarganya bukan keluarga tentara. Oh ya. Dia masuk ke Akmil terus Kopassus lagi. Hebat mendobrak privilege. Memang harus butuh kerja keras pisan Ya. Boleh kopanya si Eta ngomongin bisnis senjata. Ke mafia gitu. Matangnya privilege teh penting justru kita teh harus ngejar privilege. Jadi kita jadi orang yang berada di generasi pertama supaya generasi yang akan datang itu punya privilege. Ya, supaya anak mana lebih mudah hidupnya. Nah, apa yang sudah Paman Bambang lakukan untuk mengamankan privilege-nya itu? Kan belum punya anak. Oh, berarti yang udah punya anak 3 nih kita tanya. Tapi kan lain syarat oge. Syarat punya anak untuk bikin privilege eta. Enggak, tapi privilege setuju kan bro, keuntungan untuk supaya startnya tuh lebih cepat ke finish yang diinginkan kan. Karena kan in the end teh mana teh hayang anak-anak mana teh finish di garis yang lebih jauh daripada mana nih. Betul. Setuju, betul lah. Nah, apa yang sudah disiapkan? Jangan sampai mana teh finish di anak mana di 6 aja. Iya. Mana teh si Jadi justru orang teh kereng mudag pisan privilege seriusan. Dan ringnya orang kereng mudag pisan privilege mun orang ditanya. Jadi kalau saya ditanya apa yang ingin ditinggalkan sebagai legacy buat anak-anak tuh ya itu salah satunya privilege. Bahwa anak tuh punya pilihan bahwa ada satu pilihan yang orang tuanya udah jejaki. Orang teh yang di sektor naon je? Pendidikan, orang yang jadi profesor. Jadi anak orang teh bapakna profesor.
maka peluang anak orang jadi akademisi, jadi profesor tinggi. Kalau ternyata si anak nggak mau mengikuti jejak babehna, Nggak apa-apa. Ya nggak masalah, yang penting Tapi sudah startnya udah di sana, udah jauh sama anak-anak lain yang bapaknya bukan profesor. ya nggak Gitu. maksudnya kan tadi ini ingin mewarisi privilege ente sebagai profesor gitunya dengan harapan si anak-anak nanti juga di bidang akademisi sudah punya start atau yang lebih jauh dari teman-teman lain. Nah tapi ternyata misalkan barudak maneh teh ada orang mah di sektor lain bukan pendidikan, misalkan di musikah atau di apakah yang istilahnya namanya network nu ente punya di akademisi itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan sektor atau bidang nu budak maneh mau jajaki kan juga apa jadinya nggak kumaha gitu. Enggak, justru dengan jadi gini, justru dengan kita pansos istilahnya manjat ke satu level sosial tertentu dan kita jadi expert di bidang itu, maka kan kita akan dikenal namanya di bidang itu dan orang harus aware. Orang di bidang lain tuh akan aware tentang hal itu. Oh, dia spesialis di bidang itu tuh. Oke. Nah, jadinya kalaupun anak kita ternyata, Pak, aku mau ke sana. Oke. Aku akan cari kan gitu. Membangun jejaring, startnya beda, Ring. Dengan orang tua yang bukan profesor. Kebayang tuh, untuk nanya, anak pengen jadi musisi atau desainer. Sebagai seorang profesor, aku tinggal lebih mudah dibanding orang tua yang biasa gitunya. Maksudnya biasa tuh, ya gitulah ya, kebayang. Bukannya, nggak ada di Menara Gading. Jadi struggle-nya tuh di situ, kudu jadi profesor itu. Sering ada tuh nyawa Menara Gading naon sebutannya kan. Itu orang pernah Menara Gading tuh iya jadi namanya apa nama pohon deui lah istilah untuk pohon. Tapi pernah ada ini. Maknana ge ngan poho asli poho. Eta justru nu diudakeun menara bukan kenyamanan Menara Gading tapi bahwa orang tuh punya akses ke Menara Gading. Nah, itu kan yang dikejar tuh. Dengan menjadi spesialis, kita tuh punya privilege, punya akses ke Menara Gading. Dan itu yang bisa diakses sama anak-anak gitu. Itu sih kepikiran mah urang mah. Didinya kumaha Ring? Kepikiran tuh untuk menjadikan itu gitu sebagai satu legacy